Maka rakyat Palestina, saudara kita di Gaza dan kita juga, ya, mereka berjuang dan mampu bertahan di sana dengan iman, dengan Islam mereka. Kalau tidak, maka mereka akan hina, akan terkocar-kacir. Nah, jadi Umar bin Khattab memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa Al-Quds dulu berhasil dibuka. Karena apa? Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Jadi gini Ustaz, beredar isu di sosial media, ada yang bilang gini, ngapain kita jauh-jauh mikirin Palestina? Di sini aja kita masih susah. Ada sebagian lain yang bilang permasalahan di Palestina itu kan masalah perebutan tanah sama orang-orang Israel dengan penduduk Palestina di sana gitu. Jadi itu bukan konflik agama, jadi konflik perebutan lahan aja gitu. Sebagian yang lain ada yang berkata masalah Palestina ini masalah iman, masalah akidah. Jadi bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Ini mungkin permasalahan yang memang simpang siur kesebahagiaan kita ingin menyikapi tentang masalah Palestina. Jadi sebenarnya masalah agama itu atau masalah nasional saja, masalah tanah seperti tadi, ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita katakan masalah Palestina lebih daripada itu adalah masalah iman, masalah Islam, masalah agama, juga adalah masalah akidah kita. Kenapa, ya? Masalah Palestina keluar daripada masalah tanah menjadi masalah agama, karena sebelum ada masalah Palestina hari ini, itu telah turun ayat di dalam Al-Quran, ya, Allah bercerita tentang masalah Palestina. Dalam surat Al-Isra yang pertama kita semua baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah sebutkan Nabi diisrakan, ya, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sepakat para ulama Masjidil Haram itu adalah di Makkah, Masjidil Aqsa itu adalah di daerah Palestina. Dikatakan Aqsa kenapa? Karena adalah masjid yang terjauh dari letaknya daripada Mekah. Jadi itu adalah dua masjid, itu berada di Palestina, di Al-Quds hari ini. Nah, kalau kita pikir-pikir, ya, kenapa enggak langsung saja Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu ke Sidratul Muntaha dari Mekah? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa dulu? Untuk apa? Itu punya dilalah, punya indikasi kuat bahwa ini adalah dua masjid ini tidak bisa dipisahkan. Makanya kiblat pertama umat Islam adalah ke Masjidil Aqsa, baru kemudian ke Masjidil Haram. Dan masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi setelah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa tersebut. Itu yang pertama, bahwa kitab kita, kitab suci Al-Quran menyebutkan bahwa masjid ini adalah merupakan Masjidil Aqsa ini adalah memiliki kesucian sama seperti Masjidil Haram. Sehingga Nabi katakan bahwa ada 3 masjid yang kita disuruh terus kunjungi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Ini dia. Jadi status 3 masjid ini itu adalah berada di dalam kesucian, dan Allah katakan diberkahi lagi. Jadi barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Sekeliling apa? Sekeliling Masjidil Aqsa. Sekeliling itu berarti negeri Syam juga semuanya. Nah, kita tidak dapatkan, ya, dalam ayat yang Allah katakan bahwa Masjidil Haram alladzi barakna haulah. Nah, sehingga apa yang menjadikan berkah ini ada di Masjid Aqsa? Kita dapatkan misalkan Imam Tabari dalam tafsir beliau menyebutkan barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya, itu artinya diberkahi dengan tumbuh-tumbuhan, diberkahi dengan nikmat yang banyak ke tempat itu. Lalu Imam Qurtubi menyebutkan diberkahi sekelilingnya bermakna juga adalah banyaknya para anbiya dan orang-orang soleh di sekitarnya. Jadi ibaratkan bahwa sekitar Masjid Aqsa itu adalah orang-orang mulia, orang-orang baik, orang-orang soleh yang tinggal di situ. Bagaimana dengan orang Yahudi? Orang-orang soleh, mulia, atau orang yang berbuat keji hari ini? Nah,
jadi ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quds itu pertama sekali ya jatuh di dalam kekuasaan Islam kapan? Pada saat Umar bin Khattab berkuasa, Amirul Mukminin dulu ya. Panglima yang menaklukkan Al-Quds, kalau kita katakan bukan menaklukkan, membuka Al-Quds itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini ada kisah menarik sekali ketika Sayyidina Umar pergi ke Masjidil Aqsa untuk mengambil kunci kota Quds. Kunci kota Quds itu dipegang oleh seorang pendeta Kristen pada saat itu. Setelah dibuka Al-Quds, pendeta yang memegang kunci kota Quds itu mengatakan bahwa tidak kami berikan kunci ini kecuali kepada orang baik yang pemimpin muslim yang terbaik. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab pergi dari Madinah menuju Al-Quds menunggangi kuda bersama dengan dengan satu orang pembantu beliau. Ketika sampai mendekati kota Quds, Abu Ubaidah bin Jarrah selaku panglima yang sudah membuka kota Quds, beliau menjemput Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang datang berdua saja. Bayangkan, Amirul Mukminin dari Madinah datang jauh berdua saja, enggak dikawal, hanya berdua dengan pembantu beliau. Karena beliau haus, beliau pergi untuk minum. Ketika beliau pergi minum di tempat kolam yang becek, karena ada bentuk oase, beliau turun minum. Abu Ubaidah menjaga baju Umar bin Khattab jangan sampai kotor kena lumpur, karena beliau turun sendiri minum dengan tangan beliau. Kan semestinya seorang panglima, seorang Amirul Mukminin diberikan minum, apalagi pembantu kerja ngapain kalau nggak Masya Allah, cari minum gitu, memberikan minum untuk seorang Amirul Mukminin. Tapi beliau pergi minum sendiri sehingga baju beliau kotor. Karena baju beliau kotor, Abu Ubaidah bilang bahwa ya Amirul Mukminin, hati-hati dengan bajumu, jangan sampai kotor kena lumpur. Nih, lalu Amirul Mukminin bilang apa? Ini penting kita tahu di mana Islamnya Quds. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya Aba Ubaidah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah orang yang dimuliakan Allah dengan Islam. Law ibtaghainal izzata fi ghairi Islam adzallana Allah. Wahai Abu Ubaidah, kita ini diangkat derajat kita oleh Allah dengan Islam, sehingga kamu bisa menaklukkan Quds itu dengan Islam. Walibtaghainal izzata fi ghairi Islam adzallana Allah. Kalau seandainya kita cari kemuliaan, kebanggaan pada selain daripada Islam, maka akan kita dihinakan oleh Allah. Baju saya ini bukan bentuk daripada kemuliaan saya. Kamu gak usah pusing-pusing pikir baju saya harus bagus. Islamlah yang menjadikan kita ini mampu untuk menakluki dan mampu untuk ini semua. Bukan dengan baju, bukan dengan ini, bukan dengan itu, bukan. Mulia kita itu dengan Islam. Maka rakyat Palestina, saudara kita di Gaza dan kita juga ya, mereka berjuang dan mampu bertahan di sana dengan iman, dengan Islam mereka. Kalau tidak, maka mereka akan hina, akan terkocar-kacir. Nah, jadi Umar bin Khattab memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa Al-Quds dulu berhasil dibuka. Karena apa? Allah muliakan umat Islam pada hari itu, pada saat Umar bin Khattab dengan Islam. Kalau hari ini kita bicara masalah Quds jauh daripada Islam, akan hilang Quds itu daripada kota kita, daripada kekuasaan umat Islam. Nah, mungkin begitu setidaknya harus kita pahami. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom ta combe tika musalla. Walaupun panjang kalimatnya, namun makna dari lirik itu mengajak kita untuk melakukan sholat. Terima kasih untuk seluruh sahabat Perkusi Aceh yang sudah berkontribusi membeli kaos ini. Semoga berhikmah bagi kita bersama dan orang-orang di sekitar kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom ta combe tika musalla. Putih di janggut, kuning ngon mise, hantom ta combe tika musalla. Lale, lale,
lale tanyo bener amai tanyo bener gure tanyo bener ngat selamat dunia akhirat.